Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syabani Haris dari kelas MD1B Pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari perintah dasar Linux. Oke, untuk fungsi yang pertama, perintah dasar Linux pertama yaitu pwd command. Pwd command ini merupakan perintah dasar yang berfungsi untuk mencari path dan direktori folder yang digunakan. Mari langsung saja kita coba. Kita ketikkan pwd lalu tekan enter. Tertampil yaitu sebuah path yang penuh yang di depannya berawalan dengan garis miring. Misalnya seperti ini, /home/bunny itu merupakan absolut penuh yang ada pada path tersebut. Oke, yang kedua yaitu ada cd command atau change directory. Ini kita akan mencoba dengan mengetikkan cd home/bunny. Bentar. Ini sekarang telah sampai di change directory-nya bunny. Atau bisa juga dengan cara itu cd titik seperti itu, maka dia bakal keluar dari bunny. Maka sekarang menggunakan directory home. Itu setelah cd saja, maka akan kembali ke normalnya. Oke, selanjutnya yaitu komen dari ls command. Ls ini merupakan perintah dasar Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi directory secara default. Misalnya ls ini juga disingkatan dari list. Jadi kita dapat mengetahui list. Kita ketikkan ls lalu tekan enter, maka di dalam directory bunny ini terdapat coba .php, desktop, directory coba, dokumen, download, host, dan lain-lainnya yang tertera pada layar. ls ini banyak caranya untuk menampilkan. Misalnya ls-min-r. Tuh, ls-min-r dapat menampilkan yang lebih detail dari sebuah directory. ls-min-r ini akan membuat daftar semua file yang tidak ada di subdirectory. Sedangkan misalnya kita ketikkan ls-min-a akan menampilkan sebuah file yang tersembunyi yang berawalan dengan titik. Itu merupakan file yang tersembunyi. Sedangkan ls-min-ai akan membuat daftar directory yang membuat informasi mendetail seperti permission hak akses, ukuran size, dan pemilik file tersebut. Oke, kita lanjut ke chat command. Chat command ini merupakan salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file standar output SD atau biasa disebut SDout. Untuk menjalankan command ini, ketik chat yang kemudian diikuti dengan nama dan ekstensi file. Contohnya seperti ini, chat file.txt. Lalu kita akan menekan enter. Chat file tersebut ternyata tidak ada. Itu bisa juga chat coba .php. Berhasil. Oke, perintah selanjutnya yaitu perintah command cp. Perintah command cp itu merupakan perintah untuk menyalin file dari directory ke directory yang lain. Misalnya cp coba .php, kita kopikan ke file picture.
Maka kita masuk ke direktorinya picture, lalu kita ketik ls, maka ada file coba.php. Oke, selanjutnya itu komen dari mv. Fungsi mv ini untuk memindahkan, meskipun file sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Misalnya file mv, kita mv coba.php, kita pindahkan ke file directory dan di download. Baru kita masuk ke directory download. Maaf salah. Maka terdapat file coba.php yang sudah dipindah. Oke, perintah selanjutnya yaitu make directory command. Kita keluar dari directory download dan kita ketik cd, lalu kita misalnya membuat directory dengan nama yang belum ada. Kita cek dulu direktorinya. Mungkin kita dapat membuat dengan buat directory make directory bani, lalu tekan enter, maka langsung terbuat directory bani. Oke, perintah selanjutnya yaitu untuk menghapus direktori yang sudah kita buat dengan cara ketikkan rm dir bani, lalu tekan enter, maka direktori bani tersebut sudah terhapus. Selanjutnya, menghapus sebuah direktori beserta isinya jika ada, dengan cara mungkin mengetikkan rm min r. Misalnya kita mau menghapus file yang di atas berupa misalnya rm min r sesudah pindah, lalu enter, maka perintah file tersebut akan terhapus. Oke, selanjutnya perintah komen yaitu touch command. Touch command ini adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan untuk membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Mungkin dapat kita contohkan dengan mengetikkan touch catatan.txt. Mungkin bisa di enter, maka catatan tersebut ada di direktorinya bani. Oke, perintah selanjutnya yaitu tentang grep. Grep ini merupakan perintah dasar Linux yang sangat berguna untuk menyelesaikan teks keseharian. Dengan komen ini kita dapat melakukan pencarian sebuah teks, misalnya ketikkan grep blue notepad blue catatan. Oke, perintah selanjutnya yaitu sudo command. Sudo command ini merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan teks yang memerlukan akses hak permission atau root. Namun kita dapat mencobanya dengan cara ketikkan sudo
enter. Minta perintah sudo min i lalu enter, maka dimintakan password, lalu kita masukkan passwordnya lalu enter. Sekarang kita sudah memasuki root. Untuk keluar dari root, mungkin kita dapat mengetikkan exit lalu enter, maka kita keluar langsung dari root tersebut. Selanjutnya kita melakukan komen df. Df ini merupakan perintah yang untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space sistem. Perintah df ini sudah hadir dalam bentuk presentasi dan satuan KB. Bila ingin laporan yang satuannya megabyte, ketik df min m. Kita mungkin df enter, maka ini merupakan semua tampilan yang df. Misalnya kita mau df min m, maka hanya yang megabyte, tampilannya berupa megabyte. Selanjutnya perintah do comment. Do comment merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Hanya saja untuk format ini menggunakan disk yang ditampilkan berupa nomor blok disk alih-alih format ukuran pada umumnya. Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte kilobyte, tambahkan argumen -h ke baris perintah. Misalnya kita 2 aja, maka akan menampilkan semuanya. Jika kita menambahkan -h, maka dalam format yang berbeda, yaitu megabyte, kilobyte, akan tertampil tulisannya kilobyte, megabyte, ataupun gigabyte jika ada. Perintah selanjutnya yaitu perintah history. Perintah history ini berfungsi untuk menampilkan history atau perintah yang sudah digunakan sebelumnya. Kita dapat menekannya dengan cara tekan history lalu tekan enter. History. Lalu jika kita ingin menggunakan history tersebut, maka kita dapat menggunakannya tanda seru lalu ketikkan angka di depan perintah tersebut yang ada di atas. Misalnya kita ingin menggunakan perintah clear, yaitu 511, lalu tekan enter, maka perintah tersebut akan hilang. Selanjutnya yaitu perintah mental ini yang digunakan untuk menampilkan sebuah instruksi manual. Mungkin dapat langsung kita coba, yaitu mental, lalu klik enter, maka muncullah sebuah manual penggunaan Linux. Untuk keluar dari sini kita dapat menekan Q yang artinya quit. Perintah selanjutnya yaitu perintah echo, di mana perintah ini memindahkan data dari satu file ke file atau juga bisa juga untuk menampilkan sebuah teks. Misalnya kita menuliskan echo halo Bani, maka muncul di bawahnya itu halo Bani. Bisa juga dengan versi lainnya, kita echo halo terus echo Bani. Maaf, salah, kan echo Bani, maka akan lebih per baris. Jadi echo halo di baris pertama, echo Bani di baris kedua. Dan untuk menjadikan satu baris saja dengan echo hello Bani seperti ini.
Oke, selanjutnya komen untuk menghapus riwayat yang kita ketik sebelumnya yang di atas ini. Kita dapat menggunakan komen clear. Dengan cara kita ketikkan clear, lalu kita tekan enter, maka akan terhapus seluruhnya seperti ini. Oke, selanjutnya komen selanjutnya yaitu komen ping. Komen ping ini berfungsi untuk mengecek status konektivitas server. Misalnya ping Google, terdapat tulis ping google.com, lalu tekan enter, maka ini adalah IP dari Google dan ini pingnya terhubung karena ini sudah tersambung internet. Dan jika kita ingin memberhentikan ini, kita dapat mengetikkan Ctrl C untuk memberhentikan ping tersebut dengan Ctrl C ya. Oke, perintah selanjutnya yaitu perintah untuk menginstal sebuah package atau sebuah aplikasi dengan cara ketikkan sudo apt install. Misalnya kita mau install putih, atau ini remote control untuk sebuah Linux, bisa juga yang lainnya. Dengan cara sudo apt install putih, lalu tekan enter, masukkan password sudonya. Setelah itu menunggu install, lalu tekan Y untuk menginstal jika ingin menginstalnya, lalu menunggu sebentar sekitar 1 menit sampai 2 menit jika itu lama. Oke, masih progres. Oke, software putih sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita akan menghapus semua yang sudah yang di atas ini dengan cara ketik clear. Karena putihnya sudah berhasil diinstal dengan menggunakan perintah sudo apt install putih. Oke, perintah selanjutnya yaitu menampilkan uname command. Uname command ini adalah akronim dari Unix name, yaitu perintah dasar operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lainnya. Langsung saja kita tulis uname lalu enter, maka tampilan Linux. Karena ini merupakan sebuah Linux. Oke, selanjutnya untuk menampilkan tanggal atau bulan dengan ketikan perintah
yaitu akan menampilkan sebuah tanggal, bulan, dan tahun yang sekarang ini. Selanjutnya time untuk menampilkan sebuah waktu dari sistem. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan info dari sebuah prosesor yang digunakan pada Linux ini dengan cara mengetikkan ls GPU lalu tekan enter, maka akan menampilkan sebuah GPU dengan menggunakan arsitektur x86-64 dengan CPU model 32 bit dan 64 bit. Lalu model RAM-nya yaitu AMD A9 9425 Radeon R5. Oke, perintah selanjutnya itu membuat sebuah user baru dengan cara mengetikkan user add, misalnya Haris, lalu kita tekan enter. Oke, karena tertulis membutuhkan permission, karena permissionnya ditolak, maka kita menggunakan super user do dengan cara mengetikkan sudo min i, lalu kita tekan enter. Kita sudah memasuki root. Kita ulang lagi user add Haris, lalu tekan enter. Lalu kita masukkan passwordnya itu Haris, S nya double, jadi Haris, enter. Passwordnya Haris, maka sebuah user baru sudah dibuat dengan nama user yaitu Haris dengan passwordnya juga Haris. Oke, selanjutnya kita cara untuk menghapus sebuah user yaitu kita dapat dengan cara mengetikkan user del, yaitu user del, atau menghapus user dengan cara user del nama user yang sudah dibuat sebelumnya itu Haris, terus tekan enter, maka user tersebut sudah terhapus. Oke, untuk keluar dari root ini kita dapat mengetikkan exit lalu enter, maka kita keluar dari super user 2. Oke, perintah selanjutnya yaitu help. Perintah help ini dapat digunakan untuk mencari sebuah komen yang kita tidak tahu. Jadi di sini dapat dilihat semua komen-komen yang ada pada Linux dan yang dapat digunakan. Seperti untuk menampilkan waktu, times, terus kalender, terus ada apa lagi nih? Ada banyak deh, map file, jobs, seperti itu, call. Oke, cukup sekian video penjelasan kali ini mengenai perintah dasar Linux. Oke, kesimpulannya itu perintah dasar Linux ini membantu user atau penggunanya untuk menjelaskan teks dengan mudah dan efektif. Lalu, untuk kita dapat menghafal semua perintah-perintah ini, kita dapat berlatih terus-menerus hingga kita dapat menghafalnya dan mengingatnya di luar kepala kita. Oke, cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.